Nah, sebagai warga negara Indonesia bisa mencintai tanah air dan menjaga persatuan, itu juga saling menghargai sebagai keberagaman. Dan juga sebagai kita, saya belajar tentang bagaimana kita dalam bersikap disiplin, jujur, dan saling mengerti dalam kita. Dan juga belajar tentang peraturan berbangsa. Bangsa. Menurut saya, Pak, yang bisa kita ambil dari belajar wawasan kebangsaan itu yang pertama, membantu kita memahami implementasi Pancasila dan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang persatuan dan kesatuan. Dengan belajar wawasan kebangsaan itu kita mengetahui bagaimana mengimplementasikan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan memahami toleransi. Dan untuk isu-isu kontemporer itu membantu kita memahami apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di Indonesia. Kalau khususnya di Mamuju Tengah itu sempat dibahas kemarin, bahwasanya di Mamuju Tengah itu sangat rentan terhadap konflik. Karena kita ini, kata Bapak kemarin, kita ini Indonesia kecil yang banyak beragam rasnya. Jadi yang bisa saya ambil dari pemahaman kemarin tentang isu-isu kontemporer itu, kita bisa belajar lebih banyak tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Dan khususnya di Mamuju Tengah. Di tugas kemarin kan ada dua, tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu itu setelah mengerjakannya membuat saya lebih sadar dan akan peran kita sebagai ASN dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian tugas ini juga membuat kita memahami pentingnya kebangsaan. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok tentang isu kontemporer. Itu kan tugas kelompok dengan teman-teman semuanya membahas isu kontemporer ternyata lebih menyenangkan. Melalui tugas-tugas kemarin sudah sampai hari ini sudah ada 4 tugas. Yang pertama itu tentang eh, surat terbuka. Di situ saya belajar kalau ternyata dari pemahaman sebelumnya tentang materi bela negara dengan wawasan kebangsaan, ternyata kalau kita mengetahui tentang bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan itu, tugas kita sebagai ASN itu untuk mengajak warga-warga dan masyarakat seluruh Indonesia bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam bela negara setelah memiliki wawasan kebangsaan itu sesuai dengan peran kita masing-masing, baik kita sebagai ASN maupun sebagai masyarakat secara umum. Kemudian kemarin juga sempat bersama teman-teman kelompok membahas tentang isu kontemporer. Di situ bisa kita melihat secara lebih eh, perhatian lagi tentang bagaimana kondisi-kondisi yang sering terjadi di Indonesia belakangan ini dan bagaimana pandangan kita terhadap isu-isu itu yang dapat saya eh, terima, yang saya dapatkan. Kemudian tugas kemarin juga ada tugas kelompok yang tentang kaji literasi tentang tokoh nasional. Itu membuat kita mengingat kembali tentang bagaimana perjuangan tokoh-tokoh nasional sehingga pendidikan khususnya kami di kelompok 2 itu kami membahas tentang Ibu R.A. Kartini di mana bagaimana perjuangan beliau tentang pendidikan khususnya bagi perempuan karena rasa kecintaannya dan rasa memilikinya terhadap bangsa Indonesia itu tinggi. Jadi itu sangat membantu kita untuk menumbuhkan lebih lagi tentang bagaimana bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya. Kemudian tugas individu juga kemarin yang latihan PBB, saya sempat berpikir kira-kira apa maknanya, tapi kemudian saya menyadari, oh ternyata latihan PBB itu bukan sekedar ikut gerakan yang sudah ada selama ini, tetapi bagaimana kita selalu patuh sama komando yang ada, aturan yang sudah ditetapkan.
dan tidak melenceng ke sana kemari. Terima kasih kesempatannya. Oh, yang apa yang bisa saya pelajari dari pertemuan sebelumnya itu ya pertama itu kondisi realitas yang memang kompleks. Kalau kita selama ini pahami ya teori-teori wawasan kebangsaan, patriotisme, loyalitas, kelihatannya sih ya, ya memang gampang lah. Tapi dan juga di banyak pokoknya wawasan kebangsaan itu menghadirkan menghadirkan idealisme. Tapi penerapan idealisme di lapangan itu yang kompleks. Nah, kekompleksannya itu kalau apa yang bisa saya pelajari dari kemarin itu ya karena memang kita apa namanya belum tahu lah kondisi kita berada. Pengetahuan tentang kondisi yang ada itu kita masih minim. Ya, jadi kita apa bagi saya sendiri saya rasa saya cepat ambil kesimpulan tanpa memahami kondisi yang ada lebih lengkap lagi. Jadi jadi ya, apa yang saya pelajari itu intinya adalah bahwa sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan, ada baiknya kita mencoba mempelajari apa sih kondisi realitas yang ada karena kondisi yang ada itu apa biasanya sangat berbeda jauh dengan apa yang nampak di permukaan ataupun apa yang terlebih lagi masalah teori beda sekali kondisi lapangan yang ada. Nah, jadi saya rasa itu yang penting bagi saya itu yang dapat saya dapatkan adalah pentingnya kita mempelajari lebih jauh lagi tentang kondisi kita berada. Kemudian yang kedua kalau dari tugas kelompok yang diberikan kemarin masalah isu kontemporer yang saya dapatkan itu ada sebuah apa sesuatu hal yang selama ini bagi saya setidaknya saya anggap itu bukanlah sebuah masalah tapi ternyata adalah sebuah masalah ya suatu ancaman yaitu yang kami sempat bahas kemarin tugas kelompok itu masalah AI artificial intelligence selama ini saya melihatnya itu ya itu bukan ancaman lah itu kan cuma sebagai tools alat membantu kita yang membantu kita dalam hari-hari tetapi ya mungkin karena ada perbedaan generasi atau bagaimana, ternyata ya itu Pak ancaman karena dan AI ini apa masyarakat apa generasi kita, khususnya generasi yang muda itu seakan-akan terbawa arus. Mereka itu menjadi konsumen. Kon- nah, yang namanya konsumen mereka cuma menerima apa yang ada. Nah, persoalannya makanya yang mereka terima itu makanan-makanan yang dibuat oleh si kreator. Nah, si kreatornya itu orang dari luar sana. Otomatis mereka memasukkan nilai-nilai mereka ke dalam konten-konten mereka dan itulah yang diserap oleh orang-orang Indonesia generasi-generasi muda kita jadi di situ bisa apa namanya bisa merusak lah jati diri bangsa kayak nilai-nilai banyak nilai yang kemudian ditinggalkan contohnya di Indonesia kita itu apa namanya nilai gotong royong nilai apa namanya sosial sosial kita itu sangat tinggi tetapi kalau kita perhatikan dari konten-konten lokal itu dia lebih kepada individualistik lebih pada dirinya sendiri tidak apanya contohnya nilai kekeluargaan lah kita Indonesia itu sangat kental namanya nilai kekeluargaan tapi kalau di luar negeri itu mereka itu nilai kekeluargaannya sangat rendah contohnya kalau kita di sini orang tua itu kita tinggalkan di rumah nah kayak orang tua itu tinggal sama kita kalau sudah tua kalau di luar negeri kan mereka kirim ke panti jompo aja nah itu kan semua budaya mereka budaya mereka di budaya mereka yang tentunya tertanam dalam diri mereka dan nilai itu mereka tanamkan dalam konten-konten mereka yang itu konten-konten itu yang kemudian diserap oleh orang-orang kita nah disitulah ancamannya ini saya rasa yang itu kemudian yang ketiga yang dari tugas yang diberikan kemarin itu bahwa ya bagi saya sendiri mungkin tadi beberapa teman saya tanyakan kita masih minim wawasan kebangsaan tentang eh, lokal maksudnya wawasan kebangsaan tentang pemahaman kita tentang kontribusi lokal kita terhadap perjuangan Indonesia. Contohnya kemarin kami bahas itu Ibu Hajah Andi Depu. Nah, Hajah Andi Depu ternyata itu memang salah satu pejuang nasional, tapi ya selama ini kita biasa lihat namanya kita nggak tahu oh, mungkin ini cuma pejuang lokal. Ternyata tidak dia memang waktu itu kan ada kontribusinya di dalam perjuangan penjajahan lawan Belanda. Dan bahkan saya juga sendiri saya baru tahu ternyata beliau adalah perempuan. Sebelumnya kan tidak tahu. Jadi ini juga apa apa memperlihatkan celah 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 lubang di pengetahuan kita yang memang kita terkadang ini lupa jati diri lokal. Kita taunya cuma yang nasional yang di Jawa aja atau mungkin
atau mungkin yang paling dekat mungkin sosial, tapi pengetahuan akan daerah kita sendiri kita masih kurang. Nah, yang terakhir yang mungkin saya disebut itu PBB. Nah, ternyata PBB itu ya kelihatannya gampang, ternyata susah, saya rasa. Ini Pak, saya ingin menyampaikan apa-apa sih yang saya dapat dari pembelajaran yang kemarin, Pak. Yang pertama itu kami ada tugas podcast tentang bagaimana anak muda Indonesia menghadapi era AI, Pak. AI. Ada beberapa hal-hal yang saya bisa dapat. Pertama, memberi wawasan tentang dampak positif dan negatif AI bagi anak muda, Pak. Eh, Sebagai sarana refleksi juga, Pak, seperti mengajak pendengar merenung tentang identitas bangsa di era AI, Pak. Eh, Sebagai wadah diskusi juga untuk membuka ruang tukar pikiran mengenai peluang eh, dan tantangan AI. Eh, Adapun poin-poin yang saya dapat itu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap risiko hilangnya identitas budaya akibat AI, eh, menggali peluang AI sebagai alat inovasi, kreativitas, dan penguatan bangsa, Pak, karakter bangsa begitu. Eh, Mungkin itu saja kalau dari podcastnya. Eh, Terus ada tugas tentang tugas menulis surat terbuka untuk Indonesia. Eh, Adapun poin-poin yang bisa saya dapatkan di sana, eh, melatih kepekaan kita terhadap bangsa ini, Pak. Eh, Seperti melihat kondisi Indonesia secara objektif, keberhasilannya dan apa tantangan-tantangannya nanti kita ke depan. Eh, dan kita sebagai ASN eh, bisa melihat dari perspektif kita, Pak, eh, dari sudut pandang ASN yang netral, eh, karena kalau kita sebagai apa warga masyarakat umum, eh, mungkin perspektifnya kita berbeda lagi, Pak. Jadi eh, apa kalau sebagai ASN tentunya tidak boleh kritis-kritis mungkin, Pak, ya. Eh, eh, Mungkin itu saja, Pak, kalau dari tugas tugas eh, apa ini surat terbuka ke Indonesia, Pak. Terus tugas kajian tentang tokoh-tokoh nasional. Poin-poinnya sebagai teladan moral, Pak, membentuk kejujuran, disiplin, tanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau adapun pemikiran-pemikiran tokoh yang bisa kita eh, apa yang bisa kita contoh begitu, jadikan panutan. Terus dari tugas latihan baris berbaris, eh, kita bisa melatih ketaatan terhadap perintah, membentuk kekompakan, eh, terus konsentrasi, Pak. Karena biasanya kita disuruh hadap kiri, malah balik kanan, Pak. Eh, Terus meningkatkan tanggung jawab serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan.